Assalamualaikum. Halo, kembali lagi dengan aku Anissa Sajidah dengan NIM 2304087. Di video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman materi manajemen koperasi dan UMKM dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad CMM. Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan. Tugas manajemen koperasi adalah menghimpun, mengordinasi, dan mengembangkan keseluruhan potensi yang ada pada anggota secara optimal. Sehingga potensi tersebut menjadi kekuatan untuk meningkatkan taraf hidup anggota melalui proses nilai tambah. Berupa usaha sistematis seperti yang diharapkan oleh anggota. Dengan demikian, manajemen koperasi disimpulkan sebagai kegiatan dari, oleh, dan untuk anggota. Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Motif sosial, 1. Hidupnya bermanfaat bagi orang lain. 2. Diakui keberadaannya oleh masyarakat. 3. Ikut dengan kecenderungan umum. Motif ekonomi, 1. Memperoleh harga pelayanan. 2. Terbantu usaha yang dijalankannya. 3. Memperoleh bagian sisa hasil usaha (SHU). Dikaitkan dengan karakteristik, tujuan, dan prinsip koperasi, maka keunggulan koperasi harus diarahkan pada ketangguhan koperasi sebagai organisasi gerakan swadaya, self-help organization, berupa keterlibatan secara total dari para anggota, dan ketangguhan koperasi sebagai badan usaha dalam penguasaan pasar, market promotion. Partisipasi anggota. Seberapa pentingkah partisipasi anggota dalam koperasi? Koperasi merupakan lembaga swadaya yang didirikan dan dikelola secara bersama-sama oleh anggotanya, serta bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Sejak awal berdirinya, anggota sudah diharuskan ikut serta dalam kontribusi pembiayaan koperasi, baik dalam bentuk simpanan pokok maupun dana-dana yang diinvestasikan pada koperasi. Pada pelaksanaan kegiatan koperasi, anggota juga perlu berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan pengawasan jalannya perusahaan koperasi. Oleh karena itu, partisipasi merupakan kegiatan terpenting dalam sebuah koperasi karena mati hidupnya koperasi tergantung dari keaktifan partisipasi anggota. Partisipasi anggota menjadi faktor penting dalam mengukur keunggulan kinerja kooperatif di samping faktor lain, yaitu kinerja usaha koperasi tidak hanya dituntut untuk meningkatkan aset koperasi melalui cara penetapan strategi yang tepat dalam persaingan, akan tetapi dituntut secara normatif. Sementara kualitas insentif dan pelayanan koperasi akan sangat tergantung kondisi objektif dari kinerja usaha, di mana hal itu terbentuk karena adanya dukungan aktif anggota melalui kontribusi faktor-faktor produksi. Participation, research, decision making, benefit. Faktor lain yang memengaruhi efektivitas partisipasi anggota adalah faktor program. Partisipasi akan efektif bila program sesuai dengan keinginan dan kebutuhan anggota. Perangkat organisasi koperasi. Unsur-unsur organisasi koperasi. Keanggotaan koperasi merupakan salah satu unsur yang menentukan dalam organisasi koperasi. Dalam pasal 58 Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 disebutkan bahwa pengurus bertugas A. Mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar. B. Mendorong dan memajukan usaha anggota. C. Menyusun rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota. D. Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada rapat anggota. E. Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota. F. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib. Dan G. Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien. Pengawas adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Dan ini adalah struktur organisasi intern. Pelaksanaan fungsi manajemen oleh tim manajemen. Perencanaan berisi pernyataan tentang penetapan tujuan, sasaran, dan tindakan yang akan dilakukan guna mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Melalui perencanaan yang baik, koperasi dimungkinkan untuk 1. Mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas. 2. Menyelenggarakan berbagai tindakan secara konsisten dan berkesinambungan. 3. Dapat memperhitungkan sumber daya yang dibutuhkan dalam proses pencapaian tujuan. 4. Bahan untuk mengevaluasi keberhasilan pekerjaan. Fungsi perencanaan dapat dijalankan dalam berbagai tahap manajemen berdasarkan kurun waktu, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Hubungan antara pengurus dan pengelola merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan. Untuk selanjutnya, pengelola bertanggung jawab kepada pengurus.
Kehadiran pengelola dalam sistem manajemen koperasi sama sekali tidak mengurangi tanggung jawab pengurus. Pembagian tugas antara keduanya terletak pada implementasi tugas. Salah satu sikap yang harus dimiliki oleh manajer menurut Ruli 1993 adalah sikap kewirausahaan. Kemampuan yang harus dikembangkan berkenaan dengan sikap kewirausahaan ini adalah kebersediaan untuk mengambil risiko, inovasional, kepemimpinan, dan manajerial. Manajemen pemasaran eksternal koperasi. Tugas perusahaan koperasi di pasar eksternal. Koperasi di pasar eksternal tidak beda dengan perusahaan non-koperasi pada umumnya. Koperasi dapat mencari keuntungan untuk menumbuhkan usaha perusahaan koperasinya dan menghasilkan dana yang cukup untuk membantu perusahaan anggotanya. Rahasia kesuksesan pemasaran koperasi di pasar eksternal pada dasarnya adalah memahami siapa pelanggan koperasi, apa kebutuhan, permintaan, dan keinginan mereka sebelum pesaing menawarkan produk dan jasa yang sama. Pada koperasi, fungsi pemasaran melekat pada seluruh aspek kegiatan perusahaan koperasi, memengaruhi setiap aspek kegiatan dari keuangan dan produksi sampai perekrutan tenaga dan pembelian bahan. Dengan semakin bergejolaknya lingkungan global, manajemen koperasi harus memahami pentingnya mengembangkan strategi pemasaran koperasi yang relevan di pasar eksternal. Riset pasar (market research) merupakan sarana untuk mengumpulkan informasi yang menjadi dasar perencanaan pasar. Riset ini mencakup kegiatan sistematis dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang berkaitan dengan perusahaan, pelanggan, dan pesaing suatu perusahaan. 1. Mendefinisikan masalah. 2. Mengumpulkan data. 3. Menganalisis dan menafsirkan data. 4. Menarik kesimpulan dan bertindak. Suatu perencanaan pemasaran koperasi yang baik di pasar eksternal harus memenuhi 4 tujuan. 1. Menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 2. Menentukan pasar sasaran yang tepat. 3. Menyusun strategi pasar untuk mengembangkan daya saing. 4. Menyusun strategi bauran pemasaran atau marketing mix yang tepat. Unsur bauran pemasaran koperasi yaitu product distribution, price and promotion. Manajemen pemasaran internal koperasi. Bagaimana koperasi mengembangkan pasar internalnya? Jawabannya adalah melalui integrasi vertikal, yakni dengan menyatukan unit-unit usaha mulai dari industri hulu hingga industri hilir. Kebutuhan anggota dalam jenis maupun jumlah meningkat, sedangkan kemampuan koperasi primer untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas, sehingga mengharuskan sebuah koperasi bekerja sama dengan koperasi-koperasi lain untuk mendapatkan kemudahan dalam peningkatan pelayanan kepada anggotanya. Tugas perusahaan koperasi di pemasaran internal. Tujuan utama koperasi adalah membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Oleh karena itu, segala aktivitas pemasaran yang bertujuan memuaskan anggota perlu dilakukan manajemen koperasi jika perusahaan koperasi ingin membangun loyalitas dan partisipasi aktif anggotanya. Tugas perusahaan koperasi di pasar internal adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada anggota, sehingga anggota mendapatkan manfaat atas hubungan bisnisnya dengan perusahaan koperasi. Pelayanan itu dapat berupa pemberian harga pelayanan bagi anggota maupun melalui aktivitas-aktivitas yang memudahkan anggota dalam mengembangkan usahanya. Perilaku perusahaan koperasi dalam berbisnis di pasar internal hendaknya berorientasi servis. Menyusun rencana pemasaran internal. Salah satu tujuan utama riset pasar internal adalah mengidentifikasi pasar sasaran target market, yakni anggota koperasi yang menjadi target produk perusahaan koperasi. Pada koperasi yang anggotanya cukup luas dan cenderung heterogen kebutuhannya, penentuan pasar sasaran untuk produk-produk tertentu sangat diperlukan. Anggota adalah pelanggan yang selalu dilayani dengan baik dan menawarkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan. Pelayanan terhadap anggota harus lebih diutamakan dibanding dengan mana anggotanya. Dengan cara seperti ini, koperasi dapat membangun daya saing di pasar internal. Jika koperasi tidak memberikan pelayanan dengan baik dan anggota tidak mendapatkan manfaat atas keanggotaannya, sementara perusahaan pesaing koperasi mampu memberikan manfaat yang lebih baik, maka koperasi akan kehilangan daya saingnya. Manajemen keuangan koperasi. Manajemen keuangan koperasi berkaitan dengan aktivitas pengumpulan dana dan penggunaan dana tersebut secara efektif dan efisien. Dalam kaitannya dengan aktivitas tersebut, ada perbedaan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan perusahaan koperasi dengan perusahaan non-koperasi. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan tujuan antara koperasi dan non-koperasi, serta perbedaan peran anggotaan dalam pengertian dan fungsi manajemen koperasi. Supaya koperasi dapat menjalankan usahanya, koperasi membutuhkan dana atau modal.
Dana atau modal diperoleh dari pemilik koperasi, yaitu anggota dan juga berasal dari utang. Dana yang diterima oleh koperasi akan digunakan untuk membeli aset-aset tetap seperti mesin-mesin, gedung-gedung, kendaraan, tanah, dan lain-lain. Atau aset-aset lancar seperti bahan baku untuk kepentingan produksi dan penjualan, untuk utang piutang dagang, untuk mengadakan persediaan kas, atau juga jika mungkin untuk membeli surat-surat berharga guna kepentingan transaksi atau likuiditas. Sumber pemodalan koperasi. Pada saat koperasi berdiri, sumber utama pemodalan koperasi berasal dari anggota berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela, serta harta-harta pribadi yang diinvestasikan pada koperasi baik dalam bentuk saham maupun donasi. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan wajib adalah sejumlah uang tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan hasil usaha setelah pajak yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan.